Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Gimana kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah, suaranya gimana? Bagus? Bagus, Pak, bagus. Oke, ya. Ya, silakan. Gimana kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah, baik. Astri gimana? Alhamdulillah, Pak. Baik. Ya, langsung aja ya, Pak. Seperti di semester sebelumnya, saya Asri Noviandani sebagai internship dari FDTF Consulting, dan saya ditemani oleh Pak Rizky Dharma selaku founder dan tech founder dari FDTF Consulting. Oke, topik kita kali ini adalah mengenai SP2 DK. Jadi kita bahas dulu nih mengenai SP2DK itu seperti apa untuk pengertiannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, itu SP2DK itu kepanjangan dari surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan, yang mana itu disingkat dengan SP2DK. Jadi, itu adalah surat yang diterbitkan oleh kantor KPP untuk meminta penjelasan atas data maupun keterangan pada wajib pajak terhadap dugaan yang belum dipenuhi mengenai kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau dari Pak Rizky gimana Pak mengenai SP2DK ini Pak? Ya, jadi sebenarnya ini masih lanjutan dari yang kemarin, yang talkshow kita kemarin, jadi terkait dengan pemeriksaan, itu kan bagian dari fungsi pengawasan kepatuhan. Jadi memang otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, memang fungsinya melayani wajib pajak sekaligus juga mengawasi. Apa yang diawasi itu kepatuhan. Jadi salah satu implementasi dari pengawasan adalah petugas pajak, otoritas perpajakan akan melakukan evaluasi atau mengakses apakah kewajiban perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai ketentuan atau belum. Jadi sehingga kalau memang terdapat ada dugaan yang tidak patuhnya perpajakan, maka pelaksanaan pengawasannya itu bisa dengan salah satu dengan menerbitkan SP2DK, jadi surat permintaan penjelasan dan keterangan. Artinya di sini SP2DK ya sifatnya masih himbauan. Jadi kalau pemeriksaan pajak kan itu sifatnya perlu menguji kepatuhan wajib pajak dengan meminta dokumen bukti segala macam. Tapi kalau SP2DK lebih ke indikasi, nah silakan wajib pajak merespon surat yang disampaikan oleh kantor pajak dijawab dan ditanggapi. Kalaupun memang terdapat ada kesalahan, ataupun ada kurang bayar atau kurang lapor, itu segera disampaikan dan dibayar sekaligus di pembetul. Gitu. Baik, kalau dari Pak Rizky sendiri mengenai SP2DK ini apa saja sih Pak faktor yang menyebabkan seorang ini menerima SP2DK dari pihak yang berwenang itu? Poin kritikalnya yang banyak sih, artinya SP2DK kan bisa jadi dari hasil laporan keuangan dan laporan SPT masa berbeda. Misalnya ada pembebanan biaya gaji di laporan keuangan sekian ratus juta, misalnya tadi di SPT 2021 itu berbeda kita di SPT masa PPN dari Januari sampai Desember jumlahnya berbeda dengan angka penjualan di laporan keuangan. Itu diantaranya. Terus juga mungkin bisa juga ada beberapa biaya-biaya atau beban-beban yang ini seharusnya menjadi objek PPh 23 jasa. Di laporan keuangan muncul pada biaya royalti, biaya jasa, biaya bunga. Tapi pas di SPT PPh 23, kalau jumlah potongan pajaknya berbeda atau lebih kecil. Sehingga petugas otoritas kan merupakan pihak eksternal ya. Artinya memang dia sebagai eksternal yang mengawasi kepatuhan, ya dia menyurati ya wajib pajak untuk memberikan klarifikasi ya kenapa angka penjualan di laporan keuangan berbeda sama penjualan di SPT PPN, kenapa pembelian di SPT PPN berbeda dengan pembelian di laporan keuangan, kenapa beban gaji di SPT PPh 21 jumlahnya berbeda sama beban gaji di SPT PPh Badan. Nah, itu beberapa contoh yang biasanya ya salah satu cara otoritas perpajakan untuk meminta respon wajib pajak untuk menjawabnya ya dengan menerbitkan surat ini SP2DK, surat permintaan penjelasan data dan mutu keterangan. Jadi sifatnya sebenarnya SP2DK itu merupakan ada
indikasi dugaan. Jadi kalau memang sebenarnya kita salah apa enggak, ya yang tahu wajib pajak silakan mengklarifikasi, menyampaikan tanggapan, memberikan dokumen bukti-bukti. Kalaupun memang ternyata hitungan sudah benar, ya bukan, ya nggak mungkin juga, tetap sesuai ketentuan. Jadi ketentuan perpajakan gimana. Tapi kalau memang terdapat memang ada yang kurang kita potong, memang ada penyerahan yang lupa kita buat faktur pajak, misalnya, ataupun ada selisih tertentu yang berimplikasi terhadap tambahan PPh Stang, maka solusinya wajib pajak melakukan pembayaran tadi atas selisihnya dan menanggapi SPDK sekaligus melakukan pembetulan SPT. Itu, Atri. Baik, Pak. Nah, kan kalau dari penjelasan Bapak tadi, kalau misal kita telah menerima SP2DK, itu kan kalau tidak ditangani secepatnya, itu kan akan mengalami pemeriksaan ya, Pak ya. Nah, langkah apa yang bisa diambil oleh wajib pajak ini ketika kita atau sebagai wajib pajak itu menerima SP2DK-nya, agar masalahnya itu tidak terus berlanjut, gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya hubungan wajib pajak dengan tugas otoritas pajak kan harusnya memang harmonis gitu ya. Wajib pajak dan juga petugas itu sebenarnya sama, kepentingannya adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka tugas kita sebagai wajib pajak untuk negara. Jadi tugas kita sebagai wajib pajak kan bayar pajak bukan buat negara. Ya, melakukan pemungutan pajak. Jadi masing-masing punya tanggung jawabnya. Jadi wajib pajak punya tanggung jawab mengisi SPT, petugas pajak juga punya tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan dari wajib pajak. Jadi tentunya setiap ada SPDK, yang langkah pertama lebih bagus wajib pajak melakukan komunikasi ya dengan petugas AR dan petugas pajak yang tertulis dalam surat. Ya kalau memang kita bisa penuhi dalam waktu misalnya 14 hari kerja sesuai dengan yang ada di surat, oke. Tapi kalau memang masih belum ada kendala, ya baiknya kita melakukan komunikasi ya, baik secara lisan maupun tentunya kita dari mana sehingga pada saat wajib pajak kooperatif, otoritas perpajakan juga akan lebih menghargai, sama-sama menghargai ya, artinya wajib pajak dan petugas kan punya juga deadline masing-masing penugasan. Jadi itu langkah-langkahnya, jadi melakukan komunikasi, memberitahukan juga kira-kira kendalanya di mana, terus selisih ini kita lagi cari, misalnya kalau memang kita masih membutuhkan waktu untuk menelusuri perbedaan tadi, ya kita melakukan pemberitahuan dan komunikasi sehingga batas waktu yang ditentukan mungkin agak lewat-lewat dikit, tapi itu kan semacam ada komitmen kita akan niatnya untuk menyelesaikan perbedaan tadi. Ataupun bisa juga kalau memang temuan-temuannya dirasa nggak terlalu nilai pajaknya masih oke, dan wajib pajak mungkin nggak sempat juga untuk meneliti karena memang keterbatasan mungkin apakah sumber datanya ataupun tim di kantor wajib pajak tadi yang untuk merekon, yang boleh juga ya wajib pajak ya kita mengikuti misalnya temuan yang disampaikan oleh otoritas di dalam surat, ya kita sesuaikan dengan pembayaran, nanti kita mungkin pembetulan SPT sekaligus bisa ada tantangan berita acara untuk penyelesaian SP2DK. Jadi artinya memang SP2DK yang terbit itu memang produk akhirnya nanti ada berita acara ya, bahwa telah diselesaikan, sehingga memang menghindari SP2DK tadi akan diusulkan ke pemeriksaan. Karena kan kalau pemeriksaan kan pasti jauh lebih berat dibanding cuma SP2DK yang sifatnya himbauan. Jadi kalau wajib pajak juga menghindari ya, kalau kita kalau bisa jangan diperiksa, karena pasti kalau udah masuk pemeriksaan kan data-data rekening koran semua diminta, pasti akan merepotkan juga tim administrasi wajib pajak. Jadi kalau memang masih bisa dicegah dari SP2DK, kita responsif, terus kita komitmen dan juga menyelesaikan juga misalnya kekurangan pembayaran pajak tadi, ya harapan wajib pajak ya tentu SP2DK tadi akan di close tanpa berlanjut ke pemeriksaan. Meskipun kita tahu namanya pemeriksaan itu kan sifatnya kewenangan, jadi tidak ada yang bisa melarang, menolak, ataupun memaksa untuk diperiksa. Jadi artinya wajib pajak yang diperiksa itu kan sifatnya kewenangan dari DJP. Jadi DJP nggak bisa juga dipaksa periksa kalau memang dirasa perlu diperiksa. Ataupun wajib pajak yang sudah di SP2 selaku pemeriksaan juga secara ketentuan tidak boleh dia menolak ya dilakukan. Jadi secara aturan ya pemeriksaan sifatnya memang kewenangan dan harus dilaksanakan, baik dari petugas pajaknya maupun dari wajib pajak. Itu jadi, tapi pesannya mungkin dari bagi wajib pajak ya setelah SP2DK itu indikasi-indikasi ya dikomunikasikan, diselesaikan, sehingga harapannya itu dengan SP2DK di close kan dilanjutkan pemeriksaan akan lebih ya artinya nggak diutamakan, udah selesai melalui SP2DK. Itu sih.
Baik, jadi poin pentingnya di komunikasi ya Pak ya, antara di dua belah pihak antara wajib Ya, pajak dengan petugasnya tadi. Baik, sama nah kendalanya kira kalau memang lama ini gara-gara apa? Apakah datanya kita misalnya ada yang kececer ataupun ada biasa di wajib pajak kan mungkin ada pergantian karyawan akunting. Oh ini dulu yang tahu nih si karyawan lama nih, itu kan biasanya karyawan baru mungkin dia belum transisi yang secara detail. Tadi banyak juga terjadi. Artinya kita saat mengandalkan salah satu karyawan terus tiba-tiba dulu pindah, ya nggak tahu pas kena SPDK tahun di mana yang pegawai baru ini belum belum gabung di situ kan. Jadi kan kalau dibuka-buka data kan masih membutuhkan waktu. Sedangkan karyawan atau tim pajak di perusahaan itu kan mesti mikirin perpajakan yang periode sekarang ke depan. Jadi kalau SPDK atau pemeriksaan kan cenderung berapa tahun yang lalu kan ditanyanya. Jadi hal tadi ya artinya mungkin kita sebagai wajib pajak harus mulai mempersiapkan bahwa catatan perpajakan yang kita kerjakan hari ini mungkin nanti baru diverifikasi ataupun di SPDK ataupun diperiksa nanti 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi berarti ya memang kita harus berpikir dokumen-dokumen perpajakan harusnya diadministrasikan secara rapi sehingga kalaupun nanti ada pergantian pegawai namanya turnover ataupun memang sudah pensiun misalnya, ataupun ada tertentu ya tetap siapapun nanti penggantinya ya dia bisa melanjutkan data-data yang dikerjakan dari karyawan sebelumnya. Itu berdasarkan pengalaman ada juga yang kayak gitu. baik, kalau tadi kan berbicara soal dokumen ya Pak ya. Jadi dokumen apa sih yang paling penting untuk proses SPD 2DK ini Pak? Yang harus Dan apa ya, tentunya memang dilengkapi istilahnya. sebenarnya kalau secara pembukuan kita tahu pembukuan kan memang pencatatan secara teratur penggolongan klasifikasi. Jadi umumnya biasanya kalau pas pemeriksaan aja yang dokumen utama kan tracking orang perjanjian dengan tiga sama buku besar. Jadi artinya mungkin kalau SPDK ya koran terutama buku besar kan merangkum transaksi kita uang masuk keluar penjualan semua dibukukan di buku besar. Jadi sebenarnya buku besar merupakan dokumen utama untuk bisa trace bahwa ini dapat dari mana tidak buku besar sesuatu yang harusnya dikelola atau dipelihara dengan baik di setiap perusahaan karena di setiap komponen pos-pos beban-beban apapun itu salah satu yang bisa ketahuan dari mana ya, besar. Jadi sebelum masuk ke dokumen fisik bukti ya kalau buku besarnya sudah terinformasikan itu kan akan memudahkan wajib pajak untuk menjawab. Jadi rinci, misalnya daftar piutang, piutangnya nama piutangnya siapa, ada rincian terus uang kas keluar ke masuknya dapat dari mana aja. Jadi hal-hal tadi kan yang saya ditanyakan ini kenapa berbeda? Misalnya ada pertanyaan, contoh, kok arus kasnya naik sedangkan labanya turun? Itu kan yang bisa menjelaskan dari arus keuangan atau arus kas ataupun dari mutasi di buku besar, catatan kas kita. Oh ini kenapa saldo kas kita naik? Kira-kira ini kita dapat pinjaman. Oh ini jadi bagi orang akuntansi itu kan jawaban-jawaban pertanyaan akuntansi ya. Jadi ada pertanyaan dari pajak, kenapa labanya 100 juta tapi terdapat kenaikan kas 500 juta. Itu isinya kan bisa dijawab kalau kita punya data-data selain laporan keuangan neraca laba rugi, kalau ada kas ataupun ada buku besar, itu akan sangat membantu wajib pajak dalam memberikan jawaban ke SPDK tadi. Misalkan SPDK mungkin ada sesuatu yang penasaran dari pajak berdasarkan data pembanding tadi komparasi neraca laba rugi ditanyakan ke wajib pajak, wajib pajak kalau data keuangannya selain neraca laba rugi dan turunan yang besar rapi, ya seharusnya itu akan membantu, sangat membantu wajib pajak untuk bisa memberikan jawaban. Di samping tadi dokumen fisik mungkin yang terakhir, dokumen turunan dari suatu peristiwa itu ya seharusnya tetap perlu juga kita administrasikan dengan baik. Tapi kalau suruh pilih yang paling utama ya, catatan buku besarnya itu harus rapi. Nah, kalau udah buku besar rapi ya, kalaupun ada nanya segala macam pertanyaan, itu bisa sangat membantu dalam menjawab. Baik, tadi mengenai langkah dan dokumen apa saja sudah sangat detail nih ya Pak. Mungkin yang terakhir apabila dari langkah ataupun dokumen tadi tidak terpenuhi salah satu atau beberapa dari yang disebutkan tadi, sanksi apa yang kiranya terjadi atau yang dikenakan terhadap wajib pajak apabila tidak merespon dari langkah maupun tidak menanggapi SP2DK-nya sendiri, Pak? Ya artinya ya, kalau kita nggak kooperatif kan mungkin petugas pajak otoritas mungkin oh ini nggak direspon, jadi dia bisa diusulkan tadi ke karena pemeriksaan secara enforcement
Artinya sebenarnya pada saya pikir posisi petugas pajak kan sifatnya menghimbau. Tapi kalau yang pemeriksaan di pasal 13 kan memang ada kewenangan bisa mengenforce gitu. Jadi bisa termasuk menyegel ruangan wajib pajak, terus juga apa istilahnya memasuki ruangan-ruangan itu kan secara pemeriksaan dia punya kewenangan. Kalau di SPDK kan sifatnya cuma voluntary, pakai surat, silakan respon. Jadi itu ya. Jadi kalau kita tidak menanggapi ataupun kita mengabaikan, ya itu petugas pajak bisa melakukan tadi ya pemeriksaan sehingga dari pemeriksaan nanti akan keluar produk ketetapan SKP. Ya, tentunya ya, kalau memang data-data nggak disuplai oleh wajib pajak kan produk pemeriksaan SKP ya berdasarkan data yang tersedia di kantor pajak tadi. Jadi bisa secara jabatan, itu jumlah pajak yang dikenakan bisa lebih berat ya kepada wajib pajak. Itu aja sih. Jadi artinya sebenarnya kan karena kita wajib pajak dengan petugas harusnya satu ini ya, satu berpartisipasi lah, bekerja sama. Nanti kerjasama positif kita sebagai wajib pajak berusaha dapat labanya sebagian untuk bayar pajak, pajaknya buat negara kan, negara nanti kita juga sebagai warga negara dari uang pajak nanti kan akan kembali lagi secara nggak langsung untuk fasilitas kita selaku rakyat. Jadi seperti itu ya negara-negara. Petugas pajak sendiri juga kan dia juga bukan kemauan dia pribadi tapi memang diamanahkan oleh undang-undang ya. Petugas pajak itu adalah untuk melaksanakan pemungutan pajak di wilayah Indonesia dan juga mengawasi ya kepatuhan wajib pajak. Jadi itu aja. Jadi artinya walaupun kita memang dalam pelaksanaan terdapat dokumen misalnya rekening koran yang hilang segala macam, ya solusinya mungkin ya kita kalau memungkinkan minta salinan dari perbankan dan umumnya kalau di SPDK sih tidak sampai minta rekening koran fisik karena dia lebih fokus ini dari sisi arus uang, arus ininya bisa dijelaskan secara narasi dan logis untuk di SPDK. Jadi artinya tidak rekening koran sih biasanya nggak sampai diminta untuk disebutkan. Lain hal kalau di pemeriksaan. Tapi dokumen-dokumen tadi kan memang kalau memang tidak hilang atau kenapa ya kita bisa memberikan satu penjelasan alasan-alasannya kenapa hilang dan apakah kantor kita mungkin kebanjiran atau kebakaran mungkin juga. Jadi hal-hal tadi juga sebagai wajib pajak harus terbuka juga kenapa nggak diberikan, kenapa hilang, kenapa apa. Nah hal tadi kan bisa menjadi pertimbangan dari otoritas dalam memberikan suatu putusan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi intinya sih kooperatif dan komunikatif itu menjadi kunci juga untuk petugas pajak karena kan dia juga ditanyain oleh atasannya mungkin dari kantor pajak, dari kantor pusat. Jadi kalau ini kenapa nih wajib pajak ini kok belum respon, ini alasannya. Jadi hal tadi kan bisa menjadi pertimbangan juga bagi si petugas HR tadi ini pajak bahwa memang wajib pajak ini ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa memenuhi penjelasan tepat waktu. Astrid. Nah, Pak, saya juga kemarin kan baca-baca di artikel mengenai apabila ada proses banding SP2DK bahwasanya itu wajib pajak itu merasa keberatan gitu, Pak. Nah, gimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Jadi proses bandingnya itu intinya kayak tidak diterima gitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Pak. Ya, nah, maksudnya apa tadi sudah dapat SPDK apa? Apa tidak terima dengan SPDK wajib pajak? Jadi gimana proses bandingnya apabila wajib pajak itu merasa keberatan atas SP2DK-nya tadi karena itu tidak diterima dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Pak. Ya, karena kalau kita lihat SPDK kan sifatnya himbauan. Jadi kalau memang wajib pajak nggak mau ya, berarti wajib pajak ya nggak usah mengikuti. Karena kan wajib pajak di sini memang kalau SPDK kan beda sama pemeriksaan. Jadi SPDK sifatnya yang melakukan pembetulan tetap si wajib pajak. Jadi kalau memang wajib pajak nggak setuju, mungkin lebih bagus di tanggapan surat SPDK dijelasin kenapa. Jadi artinya sebagai wajib pajak juga punya hak juga untuk membantah ya, apa temuan-temuan ataupun ketidakpatuhan yang disampaikan oleh petugas DJP itu tidak semua harus diikuti juga. Jadi kalau menurut wajib pajak, oh ini kayaknya nggak sesuai, ini masuk ke salah, harus ini prosesnya seperti ini. Nah, itu wajib pajak dikasih ruang untuk memberikan tanggapan tertulis kan. Ataupun dalam berita acara dituangkan tulisan bahwa ini gini-gini, dia nggak setujunya terhadap. Jadi artinya tidak semua juga himbauan ataupun potensi-potensi tidak patuhan pajak oleh DJP tadi kita harus menyetujui. Gitu. Jadi ada ruang juga untuk kita menyampaikan. Tapi ya kita sebagai wajib pajak juga harus ada alasannya. Oh ini nggak benar nih, ini gara-gara apa? Jadi kan wajib pajak memang wajib pajak itu kan pihak internal, petugas pajak kan eksternal. Jadi kalau ditanya siapa yang paling tahu terhadap transaksi atau perusahaan ya sebenarnya bukan petugas tapi si wajib pajak. Tapi mungkin wajib pajak cara menyampaikan penjelasannya yang apa istilahnya mungkin belum bisa misalnya belum ada pengetahuan sehingga si pihak
pajak kan itu, ini karena nggak ditanggapi berarti dianggap secara jabatan seperti itu aja sih kedudukan. Jadi SPDK itu nggak ada juga pemaksaan wajib pajak untuk mengikuti ataupun menyetujui ya, artinya wajib pajak karena kedudukan SPDK wajib pajak masih sebagai self assessment, cuman bedanya cuma dikasih tahu nih kayaknya nggak benar, cuma di remind lah untuk petugas pajak ada yang selisih. Ya saya bayar, oke, tapi kamu udah nggak benar ya udah dijawab juga, malah dijawab kalau bisa ada dokumen bukti yang menjelaskan penjelasan kita sehingga bisa membantah apa yang disampaikan oleh petugas pajak di surat SPDK. Itu kurang lebih. Berarti intinya tetap diberikan ruang terbuka ya Pak untuk wajib pajak ini berpendapat gitu ya Pak mengenai apa Iya. laporan keuangan yang ada gitu. Artinya setiap temuan yang tertulisnya misalnya terdapat selisih persediaan sekian miliar yang nggak ada PPN, itu wajib pajak ya jelasin aja nih persediaan kita gini-gini. Mungkin kita ada pembelian dari non PKP, terus daftar non PKP kita kasih misalnya perusahaan-perusahaan apa UKM, sehingga memang ya kan kita beli dari non PKP nggak ada PPN masukan di perbedaan tadi karena jadi tapi penjelasannya memang penjelasan secara ilmiah, jadi wajib pajak pakai skill untuk bisa menjawab SPDK itu emang skill yang ya kita harus jago nulis juga, jago komunikasi selain pengetahuan teknis perpajakan, sehingga karena kan modelnya narasi ya. Artinya kalau bagi mahasiswa perpajakan mungkin kalau ataupun yang training perpajakan misi SPT kan langsung form, tapi kalau jawab suatu surat-surat SPDK surat menggunakan apa skill writing juga ya, nulis menyampaikan sesuatu baik secara instan dan juga tertulis, sehingga penjelasan tertulis yang kita sampaikan di surat itu bisa mengcounter pertanyaan yang dari otoritas perpajakan. Jadi menurut kami persediaan tadi atau pembelian tadi memang tidak ada PPN-nya karena dari non PKP. Non PKP ini daftarnya kami lampirkan. Ya kalau perlu kita ambil sampling beberapa dokumen pembelian kita yang nggak ada PPN misalnya, karena memang kita beli benar-benar dari pengusaha yang non PKP. Apalagi kalau ada surat pernyataan non PKP dari vendor itu kan akan lebih lebih yakin bahwa memang kita beli bukan PKP, maka nggak ada PPN masukan. Jadi hal-hal tadi kan bisa kita sampaikan. Jadi penjelasannya mau panjang juga boleh, artinya kan karena kalau untuk menjelaskan sesuatu yang rumit kan harus pakai kata-kata yang panjang, terus juga mudah-mudahan ada lampiran-lampiran dari dokumen sehingga kan petugas pajak juga akan lihat oh iya benar ya, artinya bisa menyadarkan oh apa yang dituangkan di SPDK tidak selalu benar kan, dan petugas pajak juga pasti berpendapat apa yang disampaikan di SPDK itu sifatnya baru indikasi ya, jadi bukan berarti itu menjadi realisasi, jadi indikasi kan bisa iya bisa enggak ya. Silakan wajib pajak menanggapi kalau emang tidak mana penjelasannya, mana lampiran-lampiran dokumen. Itu aja sih. Jadi makanya bagi mahasiswa perpajakan ya perlu juga skill menulis-nulis menanggapi sesuatu tadi ya. Artinya pada saat nanti ada penugasan pas sudah kerja kan, jadi ditugaskan untuk konsepin surat balasan kan, cara bikin suratnya umumnya itu nggak tertulis di buku-buku panduan, buku-buku di perkuliahan mungkin belum sampai nulis. Nah, artinya itu skill-skill yang diperlukan juga untuk sebagai apa, lulusan perpajakan nanti untuk bisa banyak banyak kebutuhan untuk bisa menanggapi surat-surat tadi. Jadi itu kan menggunakan semacam apa soft skill untuk bisa berdiplomasi lah dengan pertanyaan dari DJP, tapi kita diplomasi dengan kata-kata yang bagus, tidak ya tidak menjatuhkan ya, tapi kita sampaikan nih kondisi gini-gini, peraturannya yang menurut kita sekian-sekian, sehingga menurut kami ya temuan tadi ya tetap tidak terutama pajak menurut wajib pajak, sehingga itu kan kalau bagi DJP dianggap ada potensi pajak yang belum dibayar, terus kita jelasin oh ini gini-gini nih. Jadi menurut kami ya pajaknya harusnya tidak ada untuk transaksi itu, kurang lebih itulah yang perlu disiapin. Berarti kayak sikap kritis yang baik gitu ya Pak ya intinya. Ya dia penanggapi karena kan misalnya semacam lo ada salahnya, enggak kok nggak salah, tapi dijawab kan oh, ini enggak, mungkin kan orang namanya orang luar kan lihat ini kayaknya ada kurang bayar PPN nih karena PPN masukan, enggak kita sudah bayar sesuai aturan. Nah itu kalaupun memang tadi itu kita apa ada pembelian itu dari pengusaha kecil kan memang secara ketentuan memang ya tidak ada PPN masukan, jadi pakai undang-undang juga yang kita jawaban kita referensi pasal sekian counter temuan dari DJP, karena dari DJP kan juga temuannya berdasarkan pasal sekian sekian, ya kita sebagai wajib pajak juga menjawabnya pakai pasal juga untuk menetralkan. Jadi kan tugas pajak melihat oh iya berarti benar wajib pajak, silakan berarti temuan tadi bisa di drop gitu.
Baik, jadi untuk peran penting SP2DK-nya sendiri ini sangat penting ya Pak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, bahwasanya ini sebagai alat pengingat gitu ya Pak ya. Iya. Ya sama mungkin dari DJP kan juga sebagai salah satu apa, menggali potensi ya. Tidaknya pada saat misalnya penerimaan pajak lebih ditingkatkan kan selain ekstensifikasi wajib pajak baru, tapi wajib pajak yang sudah terdaftar ini kira-kira bayar pajaknya si PTA, PTB, PTC sudah tepatnya. Jadi dicek lagi. Siapa tahu masih ada yang kurang-kurang kan akan secara secara effort kan akan meningkatkan penerimaan pajak juga. Jadinya merimain tapi WP-WP yang sudah terdaftar digali lagi lah. Jadi laporan keuangan SPT yang sudah disampaikan di review dikit, oh, ini kayaknya ada yang kurang bayar PPh pasal 4, PPh 23, 21, PPN misalnya. Ya, harapannya mungkin dari DJP setelah SP2DK, ya wajib pajak melakukan apa, pembetulan dan menambah jumlah pajak piutang sekaligus kepatuhannya kan meningkat. Ya. Dan harapannya setelah ada SP2DK misalnya ada temuan di biaya bumi pinjaman misalnya, harapannya mungkin bagi otoritas perpajakan di tahun-tahun berikutnya wajib pajak sudah membetulkan sendiri tanpa perlu di remind SP2DK. Artinya kesalahan yang terjadi di tahun 2021 misalnya, ya kan mungkin 2022 ada juga pasti ada faktor serupa ya. Itu ya karena udah ada komitmen ini sekaligus dibetulin di 22 sehingga harapannya ya makin lama SPT yang disampaikan wajib pajak lebih mendekati dari patuhan. Jadi tujuannya ke sana. Jadi macam pembinaan sama kayak perusahaan kan wajib pajak diperiksa nih dapat temuan 5. Nah, temuan 5 tadi kan harusnya jadi pelajaran sehingga di tahun-tahun berikutnya temuan tadi ya nggak ada lagi ataupun berkurang. Jadi kalau misalnya tahun depan masih kena yang sama, nanti orang nggak belajar dari kesalahan. Jadi tujuan pengawasan pemeriksaan adalah untuk memberitahu oh, ini ada yang sesuatu yang kurang kurang benar atau kurang tepat. Ya, silakan di periode tahun pajak berikutnya mulai diperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu namanya fungsi pembinaan kepatuhan wajib pajak. Oke, mungkin sangat sangat jelas ya Pak penjelasan dari Bapak tadi, mulai dari apa itu SP2DK, kemudian langkah, dokumen yang harus dipersiapkan, bahkan sampai dengan sanksi yang akan dilakukan oleh pihak berwenang apabila wajib pajak itu tidak menyampaikan, tidak merespon SP2DK. Gitu. Jadi mungkin dari Pak Rizky, apakah ada tambahan sebelum saya menyimpulkan materi terkait SP2DK ini di dalam Smart Talk kali ini? Ya, mungkin langsung aja kesimpulan karena biar Baik, jadi silakan. untuk kesimpulan pada hari ini, SP2DK itu menjadi implementasi dari pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi lebih ke indikasinya. Kemudian untuk langkahnya itu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dari wajib pajak dan juga petugas. Kuncinya itu lebih ke komunikasi antar kedua belah pihak. Kemudian kita juga sebagai wajib pajak itu harus atau perlu menyiapkan beberapa dokumen penting yang mana dokumen penting ini salah satunya adalah buku besar yang menjadi kunci dokumen sebelum lanjut ke dokumen-dokumen selanjutnya. Nah, eh, catatan buku besar ini harus rapi karena itu akan mempermudah kita apabila terjadi kesalahan atau pengoreksian dari pihak yang berwajib. Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Apakah ada tambahan? Udah cukup kayaknya udah sore Sudah. ini kita sudah cukup. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Saya tutup. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.